Halo Pisces, ini adalah bacaan update, bacaan yang timeless ya. Tidak ada batasan waktu, kapanpun kamu menemukan bacaan ini mungkin ada pesan untuk kamu. Ambil saja yang bermanfaat dan tinggalkan yang tidak ya. Kamu juga bisa melihat bacaan untuk zodiak moon, rising, Venus kamu. Bagaimana cara tahu zodiak moon, rising, Venus? Silakan lihat link di description box ya, di bawah video ini. Buat kalian yang ingin dibacakan secara personal, khusus untuk kalian supaya lebih akurat dan lengkap, silakan cek keterangannya di bawah video juga ya. Oke, untuk Pisces, mari kita lihat kartu pertama. Ada motivation ya. Mungkin saat ini kamu sedang membutuhkan motivasi, atau sebaliknya mungkin kamu malah pada posisi yang orang yang memberikan motivasi pada orang lain ya. Jadi mungkin kamu tergerak atau memang terpanggil untuk memberikan motivasi pada orang lain, atau sebaliknya kondisi kamu saat ini lagi males ngapa-ngapain, lagi nggak bersemangat, nggak ada motivasi, sehingga kamu kayak perlu dikasih semangat gitu ya. Terus gimana kalau nggak ada yang kasih semangat ya? Semangatilah diri kamu sendiri. Oke? Saat tidak ada seorang pun di sisi kamu, ingat bahwa masih ada diri kamu sendiri, dan tentu saja masih ada Tuhan. Tuhan yang akan selalu berada di sisi kita ya kan. Jadi kalau misalnya suatu saat kamu merasa sendiri, ingat kita sebagai makhluk spiritual ya. Kamu bisa berdoa, bermeditasi, minta tuntunan, minta perlindungan, minta dikirimkan malaikat misalnya ya untuk menolong kamu gitu ya. Ada magical gateway. Jadi sepertinya ada situasi di mana kamu diminta untuk berani melangkah ke suatu yang belum kamu ketahui. Misalnya ada kesempatan datang ya, ada kerjaan nih, tapi kerjaan ini sebenarnya sesuatu yang belum pernah kamu kerjakan sebelumnya, atau bukan bidang yang kamu biasa kerjakan gitu ya, sesuatu yang unknown gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau seperti ini kita lalu ada perasaan khawatir atau takut ya, wah gimana nih, bisa nggak gitu ya. Padahal kalau kesempatan ini nggak diambil, mungkin ya terlewat, dan bisa saja nanti kamu akan menyesalinya, atau ini kesempatan yang sebenarnya akan membawa kamu pada kebaikan gitu. Bisa saja kasih rezeki yang lebih banyak, kerjaan yang jenjang karir yang lebih baik, misalnya seperti itu ya. Kadang-kadang kita perlu juga gitu ya bersikap kayak coba aja dulu, coba saja dulu, lihat saja nanti ya. Walaupun untuk itu kita perlu suatu keberanian, tapi di sini kamu diyakinkan bahwa ya saat ini situasinya kamu perlu untuk meninggalkan zona nyaman kamu ya. Itu kenapa kamu perlu motivasi di sini ya. Meninggalkan zona nyaman kamu atau memperluas zona nyaman kamu, dan mencoba sesuatu yang mungkin belum pernah kamu lakukan. Walaupun ini sedikit memberikan
rasa takut atau deg-degan ya, tapi mungkin ini sesuatu yang baik ya, sesuatu yang baik untuk kamu, karena sebenarnya sekali lagi sebagai makhluk spiritual ya, kita perlu kembalikan semuanya pada Tuhan gitu. Kalau Tuhan sampai kasih kita kesempatan tapi nggak kita ambil, kok kayaknya kita menyia-nyiakan dan juga tidak mungkin Tuhan sudah kasih kesempatan kita buat maju gitu, tapi kadang-kadang kitanya yang takut untuk melangkah, akhirnya kita tidak pergi kemana-mana. Nah, jangan salahin Tuhan kalau kayak gini ya, itu kan tergantung kita sendiri artinya ya. Walaupun memang kita tidak akan tahu apa yang ada di depan, apa yang nanti kita temui, tapi kadang-kadang hal ini ya memang seperti itu, dah adalah hidup ya. Hal ini harus kita hadapi dengan berani kalau ingin hidup kita maju. Mungkin saat ini kamu akan harus menghadapi situasi ini ya. Jadi apapun petualangan baru ini, kenapa tidak cobalah gitu ya. Coba saja dulu, lihat saja nanti gitu ya. Yang penting adalah kamu juga misalnya sudah bersiap-siap gitu ya. Sudah mempersiapkan bagaimana nanti misalnya ada sesuatu yang ada resiko gitu ya, pasti ada resiko. Nah, atau ada sesuatu yang terjadi di luar kendali gitu ya. Nah, mungkin di situ kamu pun perlu bersiap-siap karena kemungkinan apapun bisa terjadi. Yang jelas jangan panik dan hadapi dengan tenang ya. Mungkin ini adalah awal dari petualangan yang baru ya. Itu kenapa di sini kamu dikasih motivasi, sepertinya ini jalan sudah terbuka tetapi kamu malas atau kamu takut ya, kamu takut karena masih kamu ragu-ragu dan takut gimana nanti, apa yang kamu hadapi dan bagaimana ketemu siapa, bagaimana resikonya gitu ya. Oke, find balance. Temukan atau carilah keseimbangan untuk antara pekerjaan, antara beristirahat dan antara bersenang-senang atau bermain-main ya. Jadi dengan menjaga keseimbangan, kamu akan lebih memiliki lebih banyak energi, harmoni dan lebih produktif gitu. Take a power nap. Power nap ya. Pelajari power nap itu apa? Tidur siang. Power nap itu tidur siang yang enggak lama-lama ya. Sekitar 10-15 menit kayaknya ya. Tapi benar-benar tidur dan itu benar-benar bisa membawa kamu jadi lebih fresh karena benar-benar istirahat walaupun pendek. Nah, untuk tekniknya kamu coba cari ya. Mungkin ini juga kamu kurang termotivasi karena kamu tidak ada keseimbangan dalam hidup. Mungkin kamu burn out ya. Kamu terlalu lelah, terlalu banyak kerjaan, kurang istirahatnya. Atau sebaliknya, kamu malah terlalu banyak istirahat gitu, kurang adanya kegiatan, kurang adanya gerak gitu ya, kurang bergerak, kurang action gitu ya, kurang bertindak gitu. Jadi akhirnya hidup kamu juga tidak seimbang ya, tidak mencapai sesuatu. Jadi alokasikan waktu untuk kamu belajar, untuk kamu bekerja, untuk kamu istirahat dan bersenang-senang. Ketika kita terlalu banyak bekerja, ya
bisa burn out, bisa bosan ya, bisa stres. Ketika terlalu banyak bersenang-senang juga nggak baik ya. Hidup juga perlu keseimbangan. Dan sekali lagi, kalau ada apapun tantangannya, kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Dan kalaupun kamu harus membuat keputusan di sini untuk jalan atau tidak, pastikan kamu sudah membawanya dalam doa ya, supaya apapun nanti keputusan kamu mau maju ke arah mana, ke arah mana hidup kamu akan kamu bawa itu terbimbing oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga ya diharapkan kita memilih jalan yang memang sesuai, selaras dengan kehendaknya. Jadi mungkin pintu ini sudah terbuka, tapi mungkin kalau pintunya lebih dari satu pun kamu mungkin bingung ya. Perlu intuisi, perlu pemikiran yang lebih tajam, mau melangkah kemana, tapi segera lakukan. Ketika kamu sudah memutuskan, oke, saya mau memilih ini, dan segera lakukan. Dan ingat bahwa tidak ada sesuatu yang nggak beresiko sama sekali ya. Jadi kalau misalnya kamu memilih suatu jalan dan jalan itu ternyata tidak sebaik yang kamu kira sebelumnya, ya kamu bisa berhenti dan bisa cari arah lagi yang lainnya. Hidup memang seperti itu ya kan. Gak mungkin kita sekali memilih langsung baik, langsung benar. Ada kalanya kita melangkah ke jalan yang salah atau ketemu dengan orang yang salah. Tetapi selama kita memperbaiki, maksudnya oke, kita tahu bahwa ya ini berarti ya ada kesalahan di sini dan ini bukan yang aku inginkan, mungkin harus balik arah. Selama kita ada kesadaran untuk memperbaiki, kenapa tidak, kita masih bisa mencari jalan yang lain ya. Oke, itu aja buat kalian Pisces, semoga ini bermanfaat. Kalau kalian suka bacaan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.